Saudari-saudaraku sekalian yang terkasih, orang menjadi Kristiani dan kemudian menjadi rohani tentu saja memakan waktu yang tidak langsung jadi. Karena mengandaikan suatu perubahan, mengandaikan suatu penemuan, mengandaikan pemahaman yang baru di dalam kehidupan ini. Ketika manusia bergeser dari hal-hal yang sifatnya biasa, yang sifatnya imanen, menjadi sesuatu yang benar-benar dilihat dengan kacamata roh Tuhan, dihidupi dengan roh Tuhan, dan kemudian menjadi atau memampukan kita menjadi manusia yang transenden, melihat bagaimana Allah punya karya, punya rencana di dalam hidup ini. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus dari para murid atau orang-orang yang mengikuti Yesus ke sana kemari, yang semula mereka itu datang karena aneka mukjizat, karena peristiwa-peristiwa yang mengherankan, yang membuat mereka merasa, aku pengen ikut kemana Yesus pergi, karena juga Yesus juga sadar itu. Karena mereka menjadi kenyang, mereka menjadi heran, seolah-olah mudah saja untuk menyaksikan hal-hal yang spektakuler ketika ada Yesus. Dan pastilah itu adalah kebanggaan juga kalau orang menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa yang begitu mengherankan atau yang spektakuler dipandang mata, menjadi serba wow, kok bisa ya begitu. Dan Yesus menuntun mereka semua dari pemahaman yang begitu permukaan, begitu natural, dan begitu manusiawi. Dituntun untuk menjadi lebih mendalam, lebih rohani, lebih mampu melihat apa yang ada di baliknya. Itulah yang kemudian dipakai oleh Yohanes sesungguhnya, yang secara khas mengartikan atau mengatakan tentang mukjizat itu dengan kata tanda-tanda. Apakah tanda-tanda itu dan apa bedanya dengan lambang? Karena kita kadang mencampur adukkan antara lambang dan tanda. Lambang adalah sesuatu yang kemudian kita pakai untuk menggambarkan hal yang mungkin lebih besar. Ketika kita memakai gambar Garuda, orang Indonesia langsung membayangkan bahwa itu adalah lambang negara kita. Tapi belum tentu kalau orang lain yang melihat burung Garuda itu, mungkin orang akan mengatakan, wah ini piaraan yang keren. Sama dengan kalau ada orang melihat mungkin binatang tertentu gitu ya, misalnya melihat rusa gitu. Melihat rusa di GSV ini, ada rusa nanti. Ada orang yang melihat langsung mengatakan, wow, lucu banget ketika lompat-lompat gitu. Ada yang langsung melihat, modelnya kayak kambing. Tetapi tamu saya ini sekian banyak dan beberapa orang itu langsung mengatakan, wih, gemuk ya, dagingnya enak banget. Jadi orang memandang sendiri-sendiri gitu. Jadi mandang Garuda belum tentu langsung ngomong tentang Indonesia, tapi bagi orang yang merasakan hidup di Indonesia akan langsung tahu bahwa gambar Garuda itu melambangkan Indonesia, mewakili Indonesia sebagai negara. Tanda adalah sesuatu yang
kemudian akan berhubungan dengan apa yang akan terjadi. Tanda merupakan sesuatu yang akan mengingatkan bahwa akan ada hal yang digambarkan itu kemudian. Misalnya, Anda melihat di samping jalan raya kemudian ada gambar kelok-kelok gitu dengan tanda panah, tapi kelok-kelok. Kita sudah otomatis tahu bahwa itu tandanya bahwa di depan kita akan ada jalan berkelok-kelok. Bahwa kemudian di depannya akan ada gambar, misalnya gambar masjid gitu ya. Gambar garis gini kok segitiga lalu di atasnya ada bulan sabit gitu. Itu orang akan tahu di depannya akan ada masjid. Orang melihat segitiga begini yang dominan warnanya biru biasanya lalu di atasnya ada tanda salib gitu. Orang sudah membayangkan bahwa setelah ini akan ada gereja. Kalau kemudian melihat bahwa kemudian ada semacam gambar tangki, kemudian ada gambarnya begini, bahwa di depannya akan ada pom bensin. Jadi orang sudah, itulah tanda sesuatu yang mengingatkan yang jauh lebih besar. Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa ketika kita makan roti biasa yang ditawarkan secara luar biasa oleh Yesus, tidak dimaksudkan bahwa itu hanya untuk mengatakan bahwa Tuhan akan menjamin kebutuhan perut kita. Tidak. Mau mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan roti yang tak akan membuat kita itu binasa. Tuhan akan memberikan roti kehidupan yang tidak akan mati. Dan dia menunjukkan itu dengan tubuhnya sendiri, dengan dirinya sendiri. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kita sama-sama sudah menjalani hidup sebagai rohaniwan, rohaniwati. Ada yang mungkin 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang lebih. Dan kita dipanggil oleh pimpinan masing-masing. Ada yang melewati masa untuk ngelamar. Ada yang benar-benar ditentukan langsung oleh pimpinan untuk masuk dalam masa-masa persiapan kaul kekal. Ini adalah masa yang begitu berharga bagi hidup kita karena kita diajak untuk berproses seperti yang Yesus harapkan. Melakukan transendensi. Bukan hanya bahwa kita kemudian sudah nyampe pada saat kita itu tahunnya kaul kekal. Kalau cuman gitu, hidup ya akan mengalir gitu saja sesuai dengan tahun-tahun formasio kita. Tetapi kita dimaksudkan kenapa dengan persiapan-persiapan khusus agar kita bisa melakukan transendensi, melihat sesuatu yang sungguh-sungguh jauh lebih besar yang akan kita hidupi di dalam Tuhan. Yang akan kita ucapkan dengan janji yang kita sebut dengan kaul kekal itu. Beberapa sudah merintisnya dengan kaul-kaul sementara, kaul 1, 2, 3, ada yang diperbarui dan macam-macam istilahnya. Ada yang nggak pakai pengantar apa-apa. Nanti kita akan saling kenal bagaimana kita menghayati atau memproses kaul itu masing-masing nanti akan ada bedanya. Oh ternyata Alma begitu ya. Oh ternyata KYM kayak gitu ya. Oh BM kayak gitu. Yang paling aneh pasti nanti CM itu. Langsung tiba-tiba kaul gitu aja. Enggak ada itu namanya kaul sementara gitu-gitu. Prosesnya kami tidak menyebut kaul tapi proses admisio, penerimaan awal. Kemudian bong propo ketika meningkatkan tekadnya dengan niat baik. Dari situlah kemudian baru setelah proses panjang baru akan mengucapkan kaul. Tapi kami menyebut kaul ya cuma sekali itu. Nanti akan ada hal yang spesifik di dalam hidup kita masing-masing.
Nggak apa-apa, kita berbeda-beda, justru inilah kekayaan kita. Tetapi maksudnya yang penting bagi kita bersama-sama untuk sama-sama temukan adalah bahwa kita benar-benar menghayati bahwa hidup kita bukan hanya untuk makanan dunia, tetapi hidup kita untuk merasakan dan membagi rezeki kehidupan ilahi. Kalau kita sampai di sana, bukan hanya kita yang berbahagia, Kristus pun saya kira tersenyum karena kita sampai pada yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, marilah kita sama-sama berziarah. Selama sebulan kita hidupi bersama-sama, belajar bersama-sama, saling melengkapi dari kisah masing-masing, dari tempat tugas dan pastoral masing-masing sebelumnya, untuk kita menjadi orang-orang yang sanggup dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan pembagi rezeki kehidupan ilahi.